Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Hari ini secara khusus kita bersukacita bersama-sama dengan Frisilia Kase, Ibu Jen Pontoh, Ibu Surya Posmawati, Anggun Cahyati dan juga Agnes Widianti yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita juga bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Jinto Pakpahan dan juga Ibu Jen Tisera yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, yang melayakkan kami untuk menapaki hari baru yang kami yakin penuh dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum memulai rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Berikanlah kami hikmat dari Tuhan untuk dapat memahami dan melakukan isi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, "Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, 'Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku.' Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penumpangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah.
Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang keadaan di mana Yakub memanggil dan mengumpulkan seluruh anaknya sebelum ia meninggal. Dalam perjumpaan ini, Yakub ingin menyampaikan kepada anak-anaknya satu persatu perihal apa yang akan mereka alami di kemudian hari. Entah itu hal baik ataupun buruk, tidak ada satupun yang ditutupi oleh Yakub. Yang menarik adalah sebelum Yakub menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas anak-anaknya di kemudian hari, ia terlebih dahulu kembali ke masa lampau dan mengingatkan bagaimana selama ini anak-anaknya hidup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Hal ini juga yang terjadi kepada anak-anak Yakub. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, maka di kemudian hari ada berkat. Tapi ketika mereka jauh dari Tuhan, maka bersiap juga menerima penghukuman Tuhan. Mari belajar dari firman Tuhan untuk berjuang dari sekarang, karena tidak pernah ada kata terlambat untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga akhirnya kita menuai sukacita dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Mampukan kami untuk berjuang mulai dari saat ini untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena kami yakin ketika segala sesuatunya didasari dalam takut akan Engkau, maka pada akhirnya Tuhan layakkan kami untuk menuai sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Kami siap melangkah di hari baru anugerah-Mu. Kiranya Tuhan anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan damai sejahtera. Sehingga di sepanjang hari ini, hidup dan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.